Oke Mas, ini kan ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Ya. Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah kalau saya lihat dari struktur pertanyaan itu ada dua. Pertama, bagaimana sikap kita kalau kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita? Nah, yang kedua, itu bagaimana sih kita bersikap ketika kita difitnah atau dikambing hitamkan oleh seseorang? Kalau menurut saya ini dua pertanyaan yang berbeda sih. Makanya ini saya bilang berbeda. Dua pertanyaan gitu. Yang pertama dulu ya. Bagaimana kita bersikap kalau tadi masih bingung arah tujuan hidup kita apa, atau masih bingung mau melakukan apa, bagaimana menyikapinya. Yang pertama-tama sebetulnya gue mau bilang congratulations dulu sama yang bertanya pertanyaan itu. Right. Why? Begini, jadi dari apa yang kita pelajari, ya, apa yang kita riset, kita mempelajari, meriset perjalanan hidup berbagai macam orang yang sudah menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka, sudah melalui berbagai macam naik turunnya juga. Ya. Dan kita nggak hanya mempelajari ini lewat wawancara, tapi juga lewat biografi. Karena kita bisa mempelajari perjalanan hidup seorang lewat biografi mereka juga. Dan yang sangat menarik, dan ini orang-orang dari budaya berbeda, dari negara berbeda, dari umur berbeda, dari generasi berbeda, gitu ya. Kita menemukan ternyata ada kesamaan, ada pola terkait fase-fase yang dilalui orang dalam proses mereka menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Nah, dan menariknya, by the way, ini juga pola ini it goes back sampai 1000 tahun lebih. Maka kita sangat excited banget waktu kita menemukan ini. Dan menariknya salah satu atau fase pertamanya sebetulnya kita menyebutnya sebagai internal discomfort, atau kalau bahasa gampangnya, bahasa sekarangnya kegalauan. Berarti bagus ketika dia udah ngerasa galau. Iya, makanya gue bilang congratulations, karena artinya dia berarti sudah on the right track. Karena semua orang yang akhirnya berhasil menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka, semuanya pernah ada di fase galau tadi ini. Gitu. Nah, baik itu kegalauan terkait diri mereka sendiri, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ditanyakan oleh si penanya ini, atau pertanyaan kayak sebaiknya gue berkarir di bidang apa ya, atau bakat-bakat gue apa aja, atau passion gue apa aja, atau tujuan hidup gue apa ya, direct itu juga bisa. Atau bisa juga kegalauan terkait kondisi lingkungan sekitar mereka, atau dua-duanya juga bisa. Anyway, tapi the point is, ketika lu punya kegalauan seperti itu, artinya lu on the right track. Karena mereka yang kemudian berhasil menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka juga pernah ada di fase itu. Makanya gue bilang congratulations tadi kan. Nah, yang membedakan kemudian adalah gimana kita ngeresponnya gitu. Bagaimana kita merespon si kegalauan tadi, si kebingungan tadi itu. Tapi kebingungan itu sendiri, again, it's already a good thing. Ya. Nah, tentunya gue bisa menjawab dengan sangat panjang. Sebagaimana kalau kita di workshop itu ya kita berhari-hari gitu. Tapi secara singkat dulu tentunya, karena kita terbatas waktu juga di sini. Nah, satu hal yang ingin gue sampaikan juga, dan ini gue tulis di buku gue Hidup Mau Ngapain itu, di awal buku itu gue menuliskan tentang hati-hati dengan trap atau perangkap yang orang sering gunakan istilah quarter life crisis atau mid life crisis, sebetulnya ya tergantung umurnya berapa gitu kan. Nah, kenapa gue bilang hati-hati? Karena kata terakhirnya itu, krisis itu. Siapa juga yang suka krisis gitu kan? Betul. Nah, gue tuh waktu itu gue menggunakan analogi begini. Bayangin seandainya kita sarapan, makan siang, makan malam ya, selama sebulan gitu. Cuma junk food sama soda minumnya. Gak usah nunggu sebulan, gak usah nunggu 2 minggu. Mungkin paling mentok seminggu badan pasti udah mulai gak enak tuh. Bahkan mungkin kurang dari seminggu gitu. Ketika badan mulai gak enak, kita bisa melihatnya dari sudut pandang, gila ini gak enak banget rasanya, gue gak suka rasanya kayak gini nih, situasi ini. Dan memang gak enak rasanya, kan? Kita bukan mau menyangkal. Tetapi
di sisi lain kita juga bisa melihat dari angle berbeda nih tentang situasi tersebut ketika badan kita nggak enak. Kita juga bisa melihatnya dari angle, gue masih bernapas nih gitu. Artinya gue masih bisa melakukan sesuatu dong untuk mengubah situasinya, untuk membuat perubahan. Bayangin seandainya cara kerja tubuh kita, ya, saat kita kan pola makanan udah mulai nggak beres gitu kan. Bayangin kalau cara kerja tubuh kita tidak memberi tanda-tanda apa-apa, atau kita mati aja gitu. Karena pola makan yang buruk terus menerus, atau mati gitu. Tanpa kita merasa nggak enak dulu badannya atau apa. Kan nggak enak sekali kalau kayak gitu cara kerja tubuh kita. Tapi alhamdulillah cara kerja tubuh kita nggak seperti itu. Ketika pola makan kita, pola minum kita mulai nggak beres, mulai nggak sehat, dan itu mulai berulang, lama-lama tubuh mulai memberikan sinyal dengan badan mulai nggak enak tadi. Oke. Nah, itu kan artinya tubuh kita sedang memberi reminder. Lu perlu mengubah nih pola makan lu nih gitu. Kalau enggak ntar tambah lama tambah bahaya gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, dari angle itu, bahwa tubuh kita memberikan kita reminder, sebetulnya itu alhamdulillah banget. Betul. Tubuh kita memberikan reminder kepada kita. Dan kita masih bernafas tadi, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Nah, begitu juga yang orang sebut sebagai quarter life crisis atau midlife crisis tadi, itu jiwa kita, nurani kita sedang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang penting nih harus dijawab. Gitu. Sehingga ketika kita belum menemukan jawabannya dengan pasti, ada ketidaknyamanan tadi, ada kegalauan tadi. Gitu. Berarti actionnya yang perlu ya. Dari kegalauan itu, karena kan biasanya pada umumnya yang saya amati ketika kita galau, nah kita menggalaukan apa yang kita galaukan, paham nggak Mas? Menggalaukan, kenapa gue kok galau banget sih gitu kan? Itu. Nah kalau dari pernyataan Mas Ali berarti kan bagus tuh notifikasi tadi tuh, notifikasi bahwasanya lu udah dapat sense of remindernya, berarti kan actionnya yang penting. Yes, tapi ada satu hal sebelum actionnya. Ketika kita take action itu energi kita ada dari mana? Kita taking action dari sudut pandang, dari perspektif yang mana gitu. Kita bisa aja sama-sama take action, tapi kalau kita take actionnya melihatnya kayak tadi sebagai krisis gitu, kita hanya melihat dari sisi nggak enaknya aja. Doang. Jadi kita taking actionnya based on fear, gitu. Jadi dibayang-bayangi perasaan takut terus-menerus itu juga nggak sehat. Sama-sama take action. Iya. Setuju. Tetapi kalau yang kedua, tadi kan gue bilang kita melihatnya dari angle jiwa kita ini sedang memberitahu, nurani kita sedang memberitahu ada sesuatu yang penting yang perlu kita jawab, yang perlu kita temukan jawabannya. Nah, dan ketika kita nggak menemukan jawabannya dengan sepenuh hati, dengan pasti, ada ketidaknyamanan tadi kan. Betul. Nah, ketika orang menyebutnya quarter life atau midlife crisis. Ya. Nah, kata krisis ini akhirnya hanya membuat orang melihat dari perspektif nggak enaknya saja. Oke. Dan memang situasinya saat ini memang nggak enak rasanya. Betul, kita bukan mau menyangkal gitu ya. Nah, tetapi kita sekarang juga bisa sebetulnya selain kita mengakui saat ini rasanya nggak enak, tapi kita juga bisa melihatnya dari angle lain bahwa gue masih hidup. I can still do something gitu kan, untuk menemukan jawabannya, untuk mengubah nih. Gitu. Nah kalau dilihat dari angle itu, jadi hati, jiwa dan nurani kita ini sedang memberikan reminder juga sama bahwa ada sesuatu yang penting nih yang perlu kita temukan jawabannya. Gitu. Nah jadi makanya gue prefer untuk menyebutnya ketimbang quarter life crisis atau midlife crisis, gue suka menyebutnya quarter life reminder atau midlife reminder. Gitu. Jadi take actionnya dari perspektif itu. Jadi bahkan itu kita bisa take action dengan energi yang lebih, bahkan bisa dari energi rasa syukur, karena kita mensyukuri jiwa kita, nurani kita memberikan kita reminder. Nah, salah satu bentuk tindakan nyata dari rasa syukur itu adalah kita untuk take action untuk menemukan jawabannya. Nah, itu proses kita dan energi kita dalam taking action itu sangat berbeda kalau take actionnya datang dari energi yang fear tadi. Gitu. Jadi yes take action, tapi dari perspektif yang mana? Nice, betul. Nah
Itu paling tidak cara menyikapi yang pertama lah ya yang bisa gue sampaikan. Jadi sikapinya dari perspektif seperti itu. Nah, tentunya gue yakin sebetulnya pasti ada follow up pertanyaan, tapi tentunya ini kan secara terbatas ini baru pertama loh, ini baru tadi ada 2 gitu kan. Yang kedua tadi bagaimana kita menyikapi kalau dikambing hitamkan atau dikambing hitamkan. Oke. Sekali lagi rasanya nggak enak itu pasti. Ya, itu namanya manusiawi gitu. Betul. Siapa juga yang suka difitnah, dikambing hitamkan, orang tidak menyukai pastilah gitu. Nah, tetapi ini jawabannya versi bisa angle-nya bisa macam-macam juga sebetulnya ya. Gue mencoba berpikir angle mana yang mungkin yang enak gitu. Karena kan tentunya ada banyak hal yang belum gue ketahui nih tentang di balik apa yang ditanyakan, case-nya seperti apa sebetulnya, situasi seperti apa dan seterusnya, dikambing hitamkannya apa oleh siapa, itu terkadang bisa punya peran juga terkait bagaimana respon yang lebih baik gitu ya, lebih karena efektif. Menurut saya kayak tadi Mas Ali bilang perspektifnya banyak. Kalau perspektif saya ya sudah, kalau merasa kalau merasa itu bukan yang kita lakukan ya sudah, abaikan saja gitu, sesimpel itu. Sebetulnya begitu kan. Jawaban versi pendeknya begitu memang. Betul. Karena sebetulnya begini, ketika orang melakukan itu dan kita sebetulnya tahu, kita meyakini bahwa itu tidak benar. Nah, itu versi gampangnya, kita tahu itu nggak benar kok, ya udah diemin aja gitu. Nah, ada orang yang semudah itu untuk mencuekan. Dan sekali lagi tergantung fitnahnya apa juga dan impactnya kemana gitu kan. Kalau sampai impact ke keluarga, ini kita tentunya perlu ada tindakan-tindakan kayak kita mengklarifikasi, memastikan orang tidak salah paham, tidak termakan sama fitnahnya karena bisa berdampak ke sana sini gitu. Nah, tetapi dalam konteks menyikapi si fitnahnya itu sendiri ya, sebetulnya pada dasarnya seperti yang lo sampaikan. Dan juga begini, nah untuk membantu kita mungkin, untuk membantu kita untuk lebih bisa ya mengabaikannya lah gitu ya, mengabaikannya itu adalah sebetulnya sama seperti tadi, angle kita melihat situasinya gitu. Salah satunya yang bisa kita gunakan angle-nya adalah bahwa ketika seseorang memfitnah atau mengkambing hitamkan kita, atau seseorang melakukan atau omongan-omongan negatif kepada kita gitu ya, itu sebetulnya lebih menunjukkan tentang orang yang memfitnah ketimbang orang yang difitnah. Jadi itu lebih menunjukkan tentang perilaku, lebih menunjukkan tentang karakter, sikap orang tersebut ketimbang karakter kita. Menarik. Kayak misalnya contohnya, kalau contoh yang sama aja, misalnya gue memfitnah lo gitu. Gue memfitnah lo, terus gue ngomong ke orang lain, gue ngomong ke si A, ke si B, oh si Putra tuh begini, si Putra tuh begitu, gue ngomong ke orang lain lagi, si Putra tuh begini, padahal lo gak kayak begitu gitu. Dan negatif gitu kan. Betul. Itu menunjukkan sesuatu tentang siapa? Tentang gue kan? Iya betul. Nice perspektif. Ketimbang menunjukkan sesuatu tentang lo gitu. Jadi ketika orang melakukan itu terhadap kita, yes betul, mungkin orang lain tidak mengetahui gitu kan. Tapi kan kita bicara bagaimana kita menyikapi gitu. Betul. Nah bagaimana kita menyikapinya Pak? Kita menyikapi dari angle itu, oh itu menunjukkan siapa tentang dirinya dia, bukan menunjukkan tentang siapa gue gitu. Nah, ini salah satu angle yang bisa kita gunakan. It shows who they are, not who you are gitu. Jadi ketika perspektif yang tadi Mas Ali bilang perspektif itu, saya tadi mencoba untuk mengadakan di situasi tersebut, perasaan yang muncul juga beda jadinya, bukan jadi dendam, jadi kayak oh iya kasihan juga ya dia punya sifat kayak gitu. Jadi karena saya yang difitnah, misalnya tadi kayak Mas Ali, ketika saya mengambil angle perspektif itu, saya perasaannya jadi berubah, bukan yang sakit hati, jadi bukan yang kayak gua harus balas gua nih. Ternyata yang muncul adalah rasa perasaan yang
kasihan ya gitu. Dan gue tahu dia perspektif gitu, ya udah nanti ke depan-depannya gue nggak mau berconnection dengan dia. Jadi perasaan yang munculnya benar. Ya, dan itu menjadi penanda juga nih angle lain. Oh, karena itu menunjukkan siapa dia bukan siapa kita. Jadi kita next time kalau gitu ya ini bukan orang yang tepat untuk gua terus berteman, berinteraksi. Itu kan it helps juga gitu kan. Betul. Gitu. Nah, sekali lagi tanpa menyangkal rasa nggak enaknya ini penting ya. Jadi gue ngomong gini mungkin juga ada orang yang akan mengira menonton video ini terus bilang ya ngomongnya gampang. Nah ini kan video di mana gue ditanya dan gue diminta untuk berbicara gitu kan. Ya makanya gue berbicara, gue ngomong di video ini gitu loh. Nah gue memberikan angle yang insya Allah bisa membantu gitu. Nah jadi dari angle seperti itu insya Allah itu bisa membantu. Kemudian sebetulnya ada banyak sebenarnya ya. Kayak kita kan belajar dari kisah-kisah orang-orang yang orang-orang yang mulia juga gitu, orang-orang dari cerita-cerita masa lalu. Misalnya ketika ada seseorang yang menghina dia karena dia meyakini orang yang dihina ini meyakini bahwa kalau gue dihina itu maka pahalanya itu akan ke gue gitu kan. Justru dia berterima kasih gitu kan. Betul. Nah sekali lagi ini kan semua angle. Betul. Angle yang dipilih untuk melihat situasinya. Esensinya tuh itu. Gitu. Dari angle itu akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi. Sama kayak tadi si quarter life crisis tadi juga kan. Ketika kita melihat situasi dari angle atau quarter life reminder tadi gitu. Nah, ketika kita melihat situasi dari angle berbeda akan mempengaruhi actionnya. Jadi bukan sekedar action tapi action itu datang dari perspektif yang seperti apa gitu. Jadi ketika kita bicara bagaimana menyikapinya, mungkin tanya dulu gini ketika di fitnah atau dikambing hitamkan. Angle atau perspektif yang seperti apa yang sebetulnya akan lebih baik untuk gua, akan lebih baik untuk pilihan gua atau energi gua dalam taking action, dalam menyikapinya. Perspektif yang mana akan kalau gue pakai ini akan membantu gue take action yang lebih baik, yang lebih berdampak positif untuk gue. Kalau gue take action dari perspektif gue tidak layak diperlakukan seperti ini, gue harus orang yang melakukan ini harus dibalas misalnya kayak gitu, energi udah nggak enak kan? Betul. Kita take action juga, actionnya juga nggak enak. Bahkan mungkin bisa aja ada orang lain yang menyetujui mungkin, tapi sekarang itu baik atau enggak untuk kita. Jadi perspektif yang mana yang akan berdampak baik untuk gue dalam gue menyikapi situasi ini gitu. Dan ketika gue bilang gini sekali lagi, gue nggak bilang terus kita membiarkan begitu saja juga enggak, karena tentunya ada hal-hal yang kalau itu apalagi berdampak ke orang lain gitu. Ya perlu kita klarifikasi dan seterusnya. Tetapi pahami juga bahwa pada akhirnya kita tidak bisa memaksakan hasil yang ada kaitan sama orang lain terutama. Ya. Yang ada kaitan sama diri sendiri aja terkadang ya kita put effort belum tentu langsung berhasil, kita harus berusaha lebih baik lagi dan seterusnya. Tapi apalagi kalau udah kaitan sama faktor eksternal orang lain, pikiran orang, keputusan orang, tindakan orang, kita nggak bisa mengendalikan penuh. Kita berusaha, tapi tugas kita adalah untuk berusaha sebaik mungkin, gitu ya. Jangan memaksakan hasil karena ini bisa jadi formula mujarab untuk membuat kita frustasi nanti nih. Kalau kita memaksakan hasilnya harus ketika hasil seperti yang kita harapkan alhamdulillah ya, kita mensyukurinya tentunya. Nah, tetapi jika orang lain ternyata kita sudah mengklarifikasi orang lain nggak percaya, orang lain ini. Kita mau berusaha lebih baik silakan tentunya gitu ya. Mungkin cara kita belum tepat dalam menjelaskan, dalam memberi bukti misalnya gitu kan, hal seperti itu, dan itu rasanya nggak enak, sekali lagi tetap manusiawi gitu ya. Tetapi pahami bahwa ketika kita sudah take action, di situ hasil sudah di luar kendali kita, gitu. Karena ada faktor eksternal di situ. Gitu. Jadi belajar menerima juga gitu. Menerima bukan berarti kita menerima bahwa itu sebagai kebenaran, bukan. Bahwa menerima bahwa oke, dia meresponnya seperti itu. Kalau di salah satu podcast yang 2 minggu lalu dengan Bang Denny Turner, yang gue belajar juga dari dia adalah
salah satu yang membantu dia, perspektif yang membantu dia menghadapi situasi-situasi nggak enak dengan lebih baik itu adalah bukan merespon dengan perspektif harusnya begini gitu. Dia bilang tuh, harusnya begini gitu. Jadi kayak ada unsur nggak terimanya kata dia. Itu membuat dia sengsara for so long kata dia gitu. Dan ketika dia mulai melihat situasi dari angle, dari perspektif, oke, adanya ini gitu kan dia bilang gitu. So what's next? Jadi kita take action. Betul. Hasilnya kita belum tahu, kita nggak tahu seperti apa, kita berusaha sebaik mungkin. Nah, apapun hasilnya, adanya ini. Gitu. So what's next? Mungkin itu kali ya. Mungkin ini udah lumayan panjang video juga, tapi at least mudah-mudahan dari apa yang gue sampaikan ini cukup memberikan gambaran dan insya Allah bermanfaat juga. Oke, thank you Mas Ali. Yep. Thank you.